Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil resume kelompok kami mengenai jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen menggunakan D&M is Success Model untuk mendukung manajemen obat di Rumah Sakit X. Sedikit gambaran mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu merupakan salah satu sumber yang mendukung pengambilan keputusan di berbagai level manajemen, mulai dari level dasar hingga level puncak. Kemudian sistem informasi manajemen itu sangat bermanfaat dalam proses perencanaan dan pemantauan di suatu rumah sakit. Salah satu cara pelaksanaannya yaitu dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Kemudian sistem informasi rumah sakit itu merupakan suatu tatanan yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis, dan pengambilan kesimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh suatu rumah sakit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan dari kelompok saya, yaitu Deswas. Dalam SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, terdapat proses pemasukan data, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data-data yang diperlukan rumah sakit, baik yang dikelola secara publik ataupun private. Dan tujuan SIM-RS sendiri adalah memberikan informasi yang akurat tepat waktu untuk pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau evaluasi di rumah sakit. Selanjutnya untuk komponen akan dijelaskan oleh teman saya, Septianingsih. Saya akan menjelaskan tentang komponen dalam SIM-RS. Itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, ketiga output. Untuk input itu sendiri terjadi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber data atau informasi untuk menunjang upaya kesehatan dan menjaga kesehatan. Yang kedua, instrumen pencatatan data. Yang ketiga, sumber daya yang terdiri dari tenaga, biaya, fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan data atau informasi. Untuk proses itu ada 2, pengorganisasian data dan kerja unit, pengolahan data informasi rumah sakit. Untuk output, pemanfaatan data atau informasi untuk menunjang manajemen dan pengembangan kegiatan pelayanan di rumah sakit. Untuk metodenya itu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem informasi manajemen pada perencanaan pengadaan obat di rumah sakit X. Subjek itu diambil dari purposive sampling, yaitu kepala instalasi farmasi, 3 petugas instalasi gudang farmasi, dan 2 petugas SIM-RS. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem dan kepuasan pengguna terhadap dan benefit yang diperoleh, digunakan penelitian deskriptif, analitik, kuantitatif dengan metode Dellon dan McLean dengan menggunakan survei menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, lanjutkan dengan uji asumsi klasik dan uji regresi linier. Model kesuksesan sistem informasi yaitu model Dellon dan McLean. Ada 3 modelnya. Yang pertama, hubungan antara kualitas sistem, software, aplikasi SIM-RS. Yang kedua, kualitas informasi yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi SIM-RS. Yang ketiga, kualitas pelayanan dari pengelola SIM-RS di rumah sakit terhadap penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Atiful Rudisa. Berikutnya adalah hasil dari jurnal penelitian, yaitu dengan metode penelitian menggunakan model kesuksesan sistem informasi Dellon dan McLean dengan cara melakukan survei menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer. Didapatkan hasil. Yang pertama, biaya untuk perawatan SIM. Sudah memberikan anggaran biaya perawatan SIM, mulai dari biaya perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan sistem informasi. Yang kedua, sarana penunjang. Sudah lengkap, mulai dari hardware dan software yang mendukung kelancaran dalam menjalankan SIM. Yang ketiga, perencanaan penerapan sistem informasi dan perencanaan obat setiap periode. Perencanaan penerapan SIM sudah direncanakan sejak lama dan mulai diterapkan pada tahun 2009 pada instalasi gudang farmasi. Sedangkan untuk perencanaan pengadaan obat masih belum sepenuhnya
dilakukan dengan sistem informasi manajemen, yaitu masih ada sedikit menggunakan perencanaan secara manual dan pencatatan manual. Yang keempat, pelaksanaan. Penyajian data pada bagian instalasi gudang farmasi sudah terkomputerisasi dan dalam bentuk file yang dapat dilihat di aplikasi SIM. Dan ada juga yang dalam bentuk hard copy. Yang kelima, output. Output berupa semua produk yang dihasilkan oleh bagian instalasi gudang farmasi rumah sakit X, yaitu layanan menjadi efektif. Kemudian, berdasarkan sistem Dillon and McLean, semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran atau degree of learning yang didapat pengguna mengenai sistem informasi. Tingginya derajat manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem mengakibatkan kepuasan pengguna akan meningkat. Kemudian akan dijelaskan oleh Bibi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal yang kami review, yaitu untuk input sumber daya manusia yang ada sudah mempunyai keterampilan untuk menjalankan komputer. Hal ini terlihat pada saat penerapan sistem informasi manajemen, yaitu karyawan langsung melakukan simulasi pada sistem informasi manajemen. Tutorial dilakukan oleh senior. Selanjutnya, biaya perawatan sistem informasi manajemen. Untuk biaya perawatan sudah disediakan anggaran dana khusus untuk pembiayaan pengembangan dan perawatan sistem informasi manajemen. Dan sarana penunjang, yaitu sarana penunjang yang tersedia sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup baik. Terlihat dengan tersedianya hardware, software, dan sarana penunjang lain seperti printer, jaringan lab, dan aplikasi hybrid campuran. Untuk proses dalam perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen di rumah sakit sudah direncanakan, tetapi masih terkendala di bagian SIM-RS yang SDM-nya masih kurang. Kemudian untuk pelaksanaan, yaitu pengolahan data di instalasi gudang farmasi sudah terkomputerisasi, tetapi bisa dilakukan secara manual jika ada kendala pada sistem informasi manajemen. Yang terakhir, untuk output, sistem informasi sudah dapat menyajikan informasi dengan tepat, cepat, sehingga sistem informasi manajemen pun dapat digunakan untuk perencanaan dan pengadaan obat serta digunakan untuk monitoring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah,